Salam sejahtera, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam Waalaikumsalam sejahtera, warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Ibu Elizabeth Rukmini, Wakil Rektor 2 untuk Pembangunan Jaya. Yang kami hormati, Bapak Sugeng Setiadi, SEMSI, selaku narasumber, serta tim LPPM, Universitas Ageng Yasa. Yang kami hormati, Bapak Edi Purwanto, selaku Kepala LP2M, Universitas Pembangunan Jaya. Dan Bapak Ibu beserta rekan-rekan dari Universitas Jaya dan juga ada dari beberapa kampus, dari Prasetya Mulia, lalu juga ada dari kampus lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat datang dalam acara sharing session pengabdian pada masyarakat yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Pembangunan Jaya, Rabu 18 Desember 2024. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diberikan karunia dan rahmat sehingga bersama-sama dalam keadaan sehat untuk dapat mengikuti kegiatan session dengan topik strategi mengoptimalkan potensi daerah pada program pengabdian masyarakat dan luarannya. Hadirin yang kami hormati, untuk tertibnya acara pada hari ini, maka akan saya bacakan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama adalah pembukaan oleh saya sendiri, Fitri, selaku MC. Dilanjutkan dengan acara berikutnya, yaitu sambutan dari Kepala LP2M. Acara dilanjutkan dengan sharing session oleh narasumber. Dilanjutkan juga dengan tanya jawab dan penutup. Baik, untuk acara selanjutnya, sambutan dari Kepala LP2M, Bapak Dr. Edi Purwanto. Silakan Pak Edi. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan, Bapak Pak Agus sebagai Warak 1 dan juga bersama kita ada Ibu Elizabeth Rukmini, Warak 2 Universitas Pembangunan Jaya. Terima kasih untuk kehadirannya Ibu dan juga Bapak Ibu pimpinan, baik pimpinan unit maupun pimpinan program studi. Terima kasih. Dan yang saya hormati tentunya narasumber kita pagi ini, Bapak Dr. Sugeng Setiadi. Beliau adalah Kepala Pusat Penelitian Pengembangan Wilayah Keberlanjutan, Studi Ekonomi dan Lingkungan Hidup di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Selamat datang Pak, terima kasih untuk waktunya. Dan juga selamat datang yang saya hormati juga untuk Bapak Ibu dosen yang telah bergabung dalam acara hari ini. Juga mahasiswa mungkin yang juga ikut serta di dalam acara ini, serta seluruh peserta yang saya banggakan, baik internal UBJ maupun dari eksternal UBJ. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan sharing session pengabdian kepada masyarakat pada pagi hari ini dengan topik strategi mengoptimalkan potensi daerah pada program pengabdian kepada masyarakat dan luarannya yang diselenggarakan oleh LP2M Universitas Pembangunan Jaya. Bapak Ibu sekalian, pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu pilar utama dari Tridharma Perguruan Tinggi. Melalui kegiatan ini kita tidak hanya menjalankan kewajiban akademik tentunya, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam memberdayakan masyarakat dan mendorong pembangunan daerah. Tema yang diangkat hari ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini, di mana optimalisasi potensi daerah menjadi salah satu kunci utama dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Dan kami merasa sangat beruntung dapat menghadirkan narasumber yang luar biasa pagi ini, yaitu Bapak Dr. Sugeng Setiadi yang memiliki pengalaman dan wawasan mendalam di bidang pengembangan wilayah dan juga studi ekonomi lingkungan. Dan kami yakin kehadiran beliau
pada pagi hari ini memberikan materi kepada kita. Pada pagi hari ini akan memberikan banyak inspirasi dan pandangan strategis bagi kita semua. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Fitri sebagai koordinator pengabdian kepada masyarakat UPJ dan juga teman-teman di tim LPPM yang telah mempersiapkan acara ini. Jadi harapan kami kegiatan ini dapat menjadi wadah diskusi yang konstruktif dan membuka peluang kolaborasi yang lebih luas dalam program pengabdian kepada masyarakat. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat besar bagi kita semua, dan kiranya kita semua juga dapat aktif ya memanfaatkan sesi ini sebaik-baiknya dengan berpartisipasi aktif dalam diskusi maupun mengajukan pertanyaan yang relevan. Demikian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Fitri. Terima kasih Pak Edi atas sambutannya. Bapak Ibu yang kami hormati, kita memasuki acara selanjutnya, yaitu paparan dari narasumber yang akan dipandu oleh moderator yang luar biasa, yaitu Bapak Dr. Edi Purwanto, SEMM. Sedikit-sedikit saya bacakan CV beliau, karena kalau saya baca panjang sekali. Jadi izin Bapak Edi Purwanto, SEMM, beliau merupakan Kepala LP2M dan juga dosen prodi manajemen. Beliau telah menulis lebih dari 50 publikasi terindeks Scopus, serta menulis sejumlah buku monografi. Beliau merupakan salah satu panutan kami, Pak, di UPJ, mungkin juga memberikan banyak inspirasi bagi kami. Kepada Pak Edi Purwanto selaku moderator, kami persilakan. Terima kasih Bu Fitri. Sekali lagi selamat datang Pak Sugeng. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya akan memperkenalkan siapa narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau tadi namanya sudah disebutkan, Dr. Sugeng Setiadi SE MSI. Beliau adalah Kepala Pusat, untuk saat ini Kepala Pusat Penelitian Pengembangan Wilayah Berkelanjutan, Studi Ekonomi dan Lingkungan Hidup di LPPM Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sebelumnya beliau juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Magister Ekonomi di Untirta juga. Dia sebelumnya Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan di Untirta. Beliau juga hingga saat ini masih menjadi Ketua Lembaga Amil Zakat dan Infak dan Sodako Nahdlatul Ulama PWNU Banten, Wakil Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Banten, Sekretaris Koalisi Kependudukan Kota Serang, masih hingga saat ini, Tim Penasihat Investasi Daerah Provinsi Banten, dan untuk profesi pengurus ISEI Banten, bidang penelitian dan publikasi hingga sekarang, dan juga ada banyak riset, publikasi, kegiatan Pengmas yang telah beliau lakukan, dan intinya kita akan mendapat banyak insight ya, khususnya terkait dengan pengabdian kepada masyarakat dan juga bagaimana berkolaborasi dengan pemerintah daerah ya. Kita harapkan kita memiliki kolaborasi dengan pemerintah daerah baik Tangsel maupun Banten gitu, dan kita akan mendapat masukan-masukan dari Bapak Dr. Sugeng. Baik, tidak memperpanjang waktu, saya langsung akan menyerahkan waktu dan layar kepada Bapak Dr. Sugeng, dan kita memiliki waktu hingga pukul 10 Pak Sugeng ya untuk memberikan paparan, dan setelah itu dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Kelihatannya akan ada banyak pertanyaan dari teman-teman dosen.
Baik, Pak Sugeng. Terima kasih. Saya serahkan waktu dan layar kepada Bapak. Ya, makasih Bapak Edi Purwanto. Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati pimpinan eh, Universitas Pembangunan Jaya, yang saya hormati jajaran eh, pimpinan unit-unit, ya, mobil khusus nih Ketua LPPM UPJ. Kemudian ada Bu dari host ya, Bu Fitri, Mas Heri, dan Bapak Ibu semuanya. Izin saya share screen terlebih dahulu. Pantas belum aja. Dibantu, Mas Adi. Aduh, mohon maaf Ya, ini, kayaknya Mas Adi boleh dibantu. agak ngeheng ini. Baik, dibantu. Sudah mulai terdengar, Pak. Bentar. Laptop saya malah ngeheng. Sudah saya bantu untuk share materi ya, Pak. Bentar, bentar, Bu. Jangan ini aja. Kami bantu untuk share. Materi bisa dibantu oleh Ya, tim. kami bantu Pak untuk share materi. Ya, tapi Pak Sugengnya sepertinya terlempar ini. Oh iya, kayaknya jaringannya Ya. sedang bermasalah. Jaringan, sebentar Bapak Ibu. Udah join kembali belum, Mas? Diintip di waiting room. Udah, Pak. Aduh, Masya Allah. Mohon maaf sekali Bapak Ibu. Saya harus ganti laptop jadi eh, izin. Mungkin langsung aja ya disampaikan. Ya, siap, Pak. Mohon izin Bapak Ibu semuanya. Saya di sini posisinya nggak menggurui Bapak Ibu semuanya. Kita sharing ya Bapak Ibu ya. Karena saya sendiri pun masih banyak eh, butuh pengalaman juga ya dari Bapak Ibu semuanya. Jadi topik ini saya kira cukup menarik ya Bapak Ibu terkait dengan optimalisasi potensi daerah ya dalam hal program pengabdian kepada masyarakat. Saya kira kalau kita lihat eh, ini mungkin dasar pemikiran pengabdian masyarakat ketika apa namanya kami coba insight apa mencari info insight dari beberapa referensi ternyata memang jadi kewajiban perguruan tinggi Bapak Ibu ya. Jadi untuk penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan dalam kebijakan ilmu pengetahuan yang dikembangkan ya, ini tentu harus mengabdi kepada kepentingan masyarakat yang termanfaatkan secara maksimal ya bagi pengembangan ilmu lebih lanjut ya. Bagi masyarakat ya, pemerintah dan sektor industri ya. Kemudian pengabdian tersebut dapat diimplementasikan melalui berbagai bentuk pelayanan masyarakat. Saya kira ini kayak semacam rencana strategis perguruan tinggi yang memungkinkan ya
apa namanya bisa diambil dari sisi pengabdian kepada masyarakat. Kemudian kegiatan pelayanan masyarakat ya, saya kira kalau kita lihat dalam implementasinya dapat berupa kegiatan fasilitasi program pemberdayaan masyarakat ya, yang tentu bisa bermitra dengan berbagai pihak luar yang sesuai dengan visi misi dari perguruan tinggi. Ya, kalau kemarin saya coba searching ya terkait dengan UPJ ini ya, memang sepertinya wilayahnya ini di wilayah urban ya Pak ya. Jadi memungkinkan eh, butuh butuh effort lebih ya untuk bisa bersaing ya ataupun bisa secara cepat ngikutin perkembangan zaman nih, karena memang kalau di wilayah-wilayah perkotaan urban kan butuh butuh hal-hal yang memang yang harus dibutuhkan di wilayah perkotaan. Beda dengan kami, Bapak ya, kami kan wilayahnya di desa, Pak, di desa, dan saya kira banyak apa namanya jenis ataupun pengabdian yang memungkinkan tidak hanya di wilayah perkotaan tapi juga bisa ke pelosok-pelosok ke desa. Masuk ini adalah gambaran kita didatangi oleh lurah ya, lurah di Cilegon waktu itu ya, yang menyampaikan bahwa kami ini butuh butuh binaan nih, kami butuh bimbingan untuk bisa masyarakat kami di kelurahan kami bisa berdaya ya, berdaya semuanya dalam ekonomi dan sebagainya. Kemudian terkait dengan pelayanan masyarakat ini merupakan saya kira bagian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diharapkan apa Bapak Ibu? Memberikan kontribusi dalam membantu berbagai permasalahan bangsa. Ya, untuk kemudian mendorong kemandirian dan tentu final goals-nya yaitu terkait dengan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah pelayanan masyarakat apa? Yaitu aktivitas pelayanan yang merupakan respons atau tanggapan dari permintaan masyarakat atau pihak mitra ya, yang akan kebutuhan tertentu. Dengan demikian, saya kira inisiasi dilakukan ini terlebih dahulu oleh masyarakat ya, atau mitra, dan selanjutnya atas dasar permintaan tersebut kita respon ya dalam berbagai bentuk kegiatan pelayanan masyarakat. Ya, ini juga ternyata di kami ketika apa namanya eh, hari raya Idul Adha juga ada beberapa permintaan ya terkait dengan potong halal gitu ya, penyembelihan. Kami pun akhirnya membuat center ya, center halal juga. Ya. Salah satunya nih apa namanya terkait dengan pelatihan penyembelihan hewan kurban. Nah, ini berarti kan ada permintaan dari masyarakat, kita respon, ya kita coba bagaimana bisa berkontribusi ya, bermanfaat di masyarakat. Kemudian kegiatan pelayanan masyarakat di masa yang akan datang tentu harus mampu menyesuaikan dengan permasalahan dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. Ya. Riset-riset yang dapat diimplementasikan dalam masyarakat, ya dengan demikian ya hasil-hasil dari penelitian yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi tentu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat secara luas melalui kegiatan pelayanan masyarakat. Ya, ini sebenarnya topik SDGs ini yang saya kira masih urgent ya. Mungkin nanti apa namanya teman-teman APPM UPJ juga bisa bisa membuat SDG Center lah atau SDGs Hub ya, yang tentu itu untuk apa namanya untuk mendapatkan mitra itu sangat sangat mudah karena ini isu-isu yang saya kira sangat sangat strategis ya Bapak Ibu ya, SDGs. Jadi ini kami juga sudah terbentuk ya kemarin tahun ini dengan rekom dari Bappenas yang pada akhirnya kegiatan-kegiatan update ya kekinian ya terkait isu-isu pembangunan pun akhirnya kita bisa mengetahuinya. Kita ada info untuk ketemuan di Bappenas, kemudian ada dari Indonesia ya dari kampus-kampus lain pun sharing session lah, sharing informasi dan sebagainya. Ini penting Pak, karena ketika ditawarkan di pemerintahan pun pemerintah ataupun dengan komunitas atau mitra yang lain pun SDGs kan satu hal yang kita tidak perlu menjelaskan kembali karena memang memang ini apa namanya menjadi hal yang menarik ya sekarang ini. Jadi terkait pengabdian maupun riset-risetnya pun bisa diarahkan ke sana.
Oke, kemudian untuk mengenai berbagai masalah ya yang terjadi dalam masyarakat yang rentan, ya ini tentu diperlukan pendekatan multidisiplin dengan model atau pola yang khas. Tentu ada cara sinergis ya pelayanan masyarakat dengan kegiatan-kegiatan. Ini kegiatannya tentu mungkin berbeda dengan di UPJ ataupun hampir mirip lah ya terkait dengan pengabdian ya. Ada ataupun apa namanya kegiatan yang ada di LPPM, penelitian, kemudian ada apa kegiatan kreatif mahasiswa PKM, kemudian ada program KKN, lalu untuk UMKM, penerapan teknologi tepat guna ya. Ini saya kira juga kalau lihat UPJ kan saya kira lebih update terkait dengan teknologi, mudah-mudahan juga bisa nantinya jadi apa ya, jadi semacam keunggulan dari UPJ itu. Kemudian dari fakultas juga bisa berkolab, ada pusat-pusat studi ya. Dan hanya kami di LPPM itu kami ada pusat-pusat studi yang di bawahnya itu ada kelompok riset, Pak. Ada kelompok-kelompok peneliti yang memungkinkan gabungan dari peneliti-peneliti lain. Kami pun meng-hire dari fakultas-fakultas yang sekiranya ada irisan dengan pusat kami. Jadi kita libatkan semuanya. Kemudian potensi daerah ya kalau ini punten mungkin saya ngomongnya terkait dengan Banten ya, Bapak Ibu, karena ini memang eh, kita wilayah kami, wilayah kita lah sebenarnya kan Bapak Ibu juga di Banten ya, eh, memungkinkan hal-hal penting manakala eh, pemerintah daerah itu kadang Pemda itu kadang apa namanya kebingungan Pak. Saya sendiri kadang eh, merasa jadi kayak apa ya, jadi kayak sapu jagat Pak. Dikirain saya bisa semuanya, padahal kita pun punya keterbatasan sebenarnya. Makanya sebenarnya teman-teman UPJ, teman-teman kampus-kampus dari Tangerang yang jarang ke desa kami nih, ke Kota Serang, ini bisa bareng-bareng lah, yo. Kemarin kita coba di apa namanya, mungkin Mas Heri juga ketemu di Bapeda juga ada teman-teman UMN juga multimedia ya, yang saya kira juga sudah mulai apa namanya ke Serang dan juga udah sampai ke ujung kulon juga waktu kita ketemu di ada komunitas. Kalau kita lihat profiling Banten, saya kira ini Bapak Ibu ya terkait dengan karena background saya ekonomi, jadi tentu ini yang memungkinkan apa namanya saya coba untuk sharing lah ya ke Bapak Ibu semuanya dan mungkin apa namanya ini kami pun data dari Bapeda ya, dari BPS dan dari beberapa sumber yang saya kira ini relevan. Kalau kita lihat jumlah penduduk memang terkait dengan demografi, terkait dengan luas wilayah ya, Banten ya itu kalau dari dulu sudah disampaikan Banten itu banyak lah ya. Ketika saya baru ke Banten tahun 2008 pun isu-isu Banten Utara, Banten Selatan ini jadi semacam hal yang ini ya, apa namanya? Pembeda, Pak. Banten Selatan pokoknya udah ketinggalan, Banten Utara apa namanya yang Tangerang Laya atau lebih itu. Ibaratnya ada omongan ekonomi di Tangerang berhenti, Pandeglang Lebak pun belum tentu bisa ngejar gitu. Itu kan kayak konvergensi apa namanya ekonomik lah ya. Jadi semacam itu. Nah ini kalau kita lihat di Banten ada 8 kabupaten kota yang memungkinkan kalau ternyata nanti apa teman-teman UPJ ini bisa melebarkan sayapnya, bisa ke apa namanya kabupaten kota yang lain ya, tidak hanya di Tangerang Selatan saja. Kalau kita lihat nih indikator kinerja makroekonomi Provinsi Banten, ini yang semuanya sebenarnya semua wilayah, semua kabupaten kota ini yang menjadi ukuran indikator kinerja pemerintahan. Ya. Ada IPM, ada laju pertumbuhan ekonomi, ada PDB per kapita, ada tingkat kemiskinan, ada pengangguran, ada Gini rasio. Ini hal-hal apa namanya yang Bapak Ibu sekiranya bisa apa paham ini semuanya apa namanya ini memungkinkan bisa bisa nyalon presiden Pak, bisa nyalon gubernur, bisa nyalon wali kota, bupati. Ini isu-isu yang paling gampang dijual Pak. Saya akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Tangerang Selatan sampai dengan 10% misalkan. Wah, orang bakal tertarik, wah bagus banget ini. Saya akan menurunkan kemiskinan Tangsel. Saya akan mengurangi pengangguran Banten yang notabene sekarang kan runner up terus pengangguran juara 1, juara 2 terus Banten nih. Jadi saya akan
pokoknya pengangguran pokoknya akan dihilangkan ya, ataupun menyempitkan ketimpangan ekonomi. Ini ada isu-isu yang saya kira memungkinkan apa namanya menjadi insight kita di bidang di LPPM ya, bagaimana bisa berkontribusi ke pemerintahan untuk bisa indikator atau target-target indikator ini bisa kita capai. Selain memang harus butuh ada supporting dari berbagai hal ya, ataupun kalau kita lihat memang banyak kendala lah ya yang ada di masing-masing wilayah. 8 kabupaten kota di Banten sudah apa namanya mentargetkan apa namanya sasaran ya, sasaran target tahun 2025. Tahun 2025 ini titik awal untuk dokumen perencanaan baik yang 1 tahun, 5 tahun maupun 20 tahun. Periode pertamanya kan RPJMD, RPJMN 2025-2029. Nah, ini sudah ditarget, nah ditargetkan bahwa Banten nanti 5,1 sampai 5,25% untuk laju pertumbuhan ekonominya, kemiskinan 5,49, TPT 8,51. Sementara kalau di share untuk kabupaten kota ya ternyata apa namanya target-target masing-masing tentu berbeda ya. Tangsel nih kalau di wilayah Bapak Ibu ya mentargetkan tahun 2025 6,86 sampai dengan 6,99. Kemiskinan 1,65, TPT 5,12. Ya, ini cukup optimis sekali ya teman-teman Bapeda Tangsel ini mentargetkan tahun 2025 bisa hampir mendekati 7%. Sama seperti hanya Pak Prabowo nih mentargetkan RPJMD pertumbuhan ekonomi Indonesia pun 8%. Lah ini kan harus betul-betul menggerakkan semua sektor nih. Wabil khusus sektor-sektor yang berkontribusi dalam laju pertumbuhan ekonomi. Nanti kita lihat sektor-sektor mana sebenarnya kalau di Banten yang jadi unggulan ya. Termasuk kalau kita lihat di Tangsel seperti apa. Apakah bisa sektor-sektor yang tren tiap tahunnya berkontribusi terhadap laju pertumbuhan ekonomi itu bisa 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 apa namanya bisa mencapai target 7% di Tangsel ini. Dan ada beberapa kabupaten kota yang lain saya kira nanti Bapak Ibu bisa baca. Kemudian ini peran strategis Provinsi Banten ya memungkinkan nih Bapak Ibu. Ini terkait dengan wilayah kerja ya. Wilayah kerja saya kira yang tentu di situ ada sektoralnya ya. Nah, ini kita bisa ambil peran di sana. Ketika kita datang di wilayah kerja WKP 1, kerja pembangunan 1 misalkan di Kabupaten Tangerang, di Kota Tangerang ataupun di Kota Tangerang Selatan ya. Sektor apa yang memungkinkan akan menjadi target kita atau jadi topik penelitian kita, topik pengabdian kita, ya ini aja Pak. Ya, yang memungkinkan nanti bisa dijadikan sebagai tema lah ya ataupun karena apa? Karena ketika kita membuat program di LPPM ternyata itu ada sinergitas dengan pemerintah daerah, itu jauh lebih gampang untuk kita mendapatkan pendanaan. Ya, jadi misalkan di WKP 1 nih kan tadi yang disampaikan berarti di sini ada pendidikan, industri, jasa, kemudian apa namanya perdagangan, pertanian, pemukiman. Nah, ini di WKP 1. Kelautan perikanan ini mungkin di daerah Kabupaten Tangerang. Kemudian WKP 2 ini Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon ya, yang memang di sini industri masih ya, pemerintahan, ada pusat pemerintahan, pendidikan, pertanian, kelautan perikanan, pariwisata, perdagangan, pertamanan, kehutanan. Kemudian di WKP 3 ya nih WKP 3 kan di Banten Selatan lah ya di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Ini tentu ke arah sektor pertanian, kehutanan, pertambangan, pariwisata ya kelautan, perikanan, industri, dan perkebunan. Ini tentu dari Perda 1 tahun 2023 RT RW Provinsi Banten sampai dengan 2043 ya. Ini masih menjadi hal yang saya kira kalau teman-teman LPPM UPJ ini bisa mau membuat topik-topik atau topik-topik untuk pengabdian, untuk penelitian, arahkan saja ke seperti halnya yang sudah menjadi WKP 1 ini. Dan kita tawarkan ke pemerintah daerahnya. Pemerintah daerah ya, tentu kita bisa masuk kapan Bapak Ibu? Kita bisa masuk manakala apa namanya
apa namanya di musyawarah ada tahapan dalam penyusunan dokumen perencanaan tadi ya, ada musyawarah rencana pembangunan eh, kelurahan maupun musyawarah pembangunan di kota. Itu biasanya di situ kita menjadi ajang untuk memberikan ide, menawarkan program yang bisa bisa bersinergi dengan apa yang menjadi target dari pemerintahan. Kemudian ini tentu tantangan global ke depan ya. Saat ini geopolitik ataupun geoekonomi masih masih apa namanya menjadi eskalasi yang cukup cukup mengkhawatirkan ya. Kemudian megatrend global ya, yang penting dalam 20 tahun ke depan ya, perubahan paradigma ya tentang pembangunan global, kebijakan yang pro lingkungan tentu Bapak Ibu, adaptasi teknologi, pembangunan infrastruktur, konektivitas kawasan yang lebih hijau serta penggunaan sistem keuangan digital. Saya kira ini hal-hal yang perlu kita juga apa namanya ya buat buat insight kita lah bahwa ke depan pertumbuhan ekonomi ini proyeksinya seperti apa sih? Target-target sudah dibuat oleh pemerintah, target-target sudah direncanakan, tapi ketika lihat situasi global yang tentu akan bisa berpengaruh juga. Mari kita coba proyeksi, memang tren pertumbuhan ekonomi secara global maupun nasional, bahkan ke Banten sendiri memang cenderung melambat ya, masih tumbuh tapi melambat. Nah, kita juga tidak lepas nih dari Bapak Presiden kita dan Wakil Presiden kita yang memang punya visi misi yang cukup apa namanya optimis ya. Ada 8 misi Asca Cita ya, ada 7 program prioritas, ada program hasil terbaik dan cepat ya. Ini saya kira dalam rangka tentu ini Indonesia Maju menuju 2000 Indonesia Emas ya 2045. Ya, periode pertama kan sekarang, periode pertama RPJM jangka panjang ya, RPJPN ya, di 20 tahunan ya. Ini memang tahun pertama 2025-2029. Kemudian kalau kita lihat, nah di sini nih kita coba bahwa dilihat dari asta cita dari Pak Presiden kita sekarang ini, yaitu yang keenam ini memungkinkan ya membangun dari desa dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemulihan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Kenapa ini penting? Karena ini saya kira ketika atas sudah pemerintah pusat sudah membuat suatu perencanaan sama halnya dengan dokumen perencanaan di kabupaten atau provinsi kan harus sinkron dengan atas ya. Sekarang kayak misalkan sekarang kan terkait dengan pangan ya, pangan semua bergerak untuk ke arah sana dalam rangka untuk makan siang gratis dan sebagainya. Saya kira ini juga penting penting kami sampaikan menjadi topik yang ke depan bisa bisa kita tawarkan tidak hanya ke pemerintahan tapi juga ke mitra-mitra yang memungkinkan bisa bersinergi ke arah sana. Oke, ini 8 program hasil terbaik ya, cepat ini juga sama. Tadi kelanjutan tadi saya kira ya ada memberikan makan bergizi sehat ya, terkait dengan juga beberapa sektor kesehatan, pendidikan dan yang sebagainya yang saya kira ini saya memberikan insight saja lah buat Bapak Ibu semuanya. Kalau memang di RPJMN 2025-2029 ini memang penekannya pada berkelanjutan tadi. Jadi ini sebenarnya sinergi dengan topik-topik yang SDGs ya, ada 17 goal yang saya kira semuanya juga saling beririsan dengan target-target nasional ya. Di sulap pembangunan sekarang ini adalah pertumbuhan tinggi berkelanjutan, penurunan kemiskinan dan SDM yang berkualitas. Ini mungkin secara makronya ya, secara makro bisa kita breakdown untuk ke program-program yang mungkin bisa kita jalankan dalam pemerintahan dan pengabdian. Oke, ada 17 program prioritas yang nanti memungkinkan bisa 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 kita sandingkan juga dalam program. Nah, ini kalau lihat di Banten sendiri ya, ini sama visi misinya. Ini saya kira juga masih sinkron dengan pemerintah pusat ya dalam hal peningkatan pendapatan per kapita, kemiskinan ya. Kemudian ada pendekatan desa yang sumber daya manusia, ada penelusuran GRK menuju net zero. Ini saya kira ada isu-isu lingkungan ya yang semuanya intinya terkait dengan berkelanjutan. Visi semua kabupaten kota wajib ada berkelanjutannya, Pak. Jadi kalau kita bedah Tangsel pun ada berkelanjutan. Kalau biasanya ya karena ini memang sudah jadi amanat ya
Oke, kemudian yang saya kira ketika kita sudah melihat misi provinsi, misi nasional, saya kira bisa kita breakdown ke bawah, ya, breakdown ke bawah dalam bentuk tentu dalam bentuk apa namanya program tadi. Ini kalau kita lihat tadi yang di awal disampaikan bahwa kalau lihat potensi unggulan di Provinsi Banten, saya kira ini apa namanya ada sektor-sektor ya. Sektor-sektor kalau kita lihat yang berkontribusi adalah yang 17 sektor ini Bapak Ibu ya. Ada pertanian sampai dengan jasa kesehatan. Yang tadi eh, potensi ini sudah di sama provinsi dalam dokumen RT RW sudah dibagi. Oh ini wilayah WKP 1, WKP 2, WKP 3 sampai dengan WKP 4. Sudah ada pembagiannya. Mana wilayah-wilayah yang untuk sektor industri, mana wilayah-wilayah untuk yang pertanian, mana wilayah untuk jasa dan lain sebagainya. Yang memungkinkan nanti ini juga bisa kita, oh kampus kita ini ambil peran di sisi mana nih untuk bisa mensupport ini. Karena memang targetnya adalah untuk pertumbuhan ekonomi secara makronya. Kita bisa singgung ke sana biar biar eh, apa indikator utama pemerintahan itu kita bisa support di situ. Kalau sudah mereka juga udah ada target, tentu untuk bisa mencapai target kan harus ada program kegiatan dan masalah pendanaan. Ini yang kita memungkinkan menjadi ikut andil di sana. Tidak hanya pengabdian tentu Bapak Ibu itu mungkin terkait dengan penelitian pun ya, riset-riset ya, ataupun terkait dengan inovasi, teknologi dan sebagainya memungkinkan bisa digunakan untuk supporting misalkan sektor jasa pariwisata misalkan. Itu memungkinkan Bapak Ibu untuk kita bisa menawarkan ini loh kami ada konsep, kami ada ini yang memungkinkan nanti bisa dipakai untuk bisa membuka apa namanya peluang pertumbuhan ekonomi baru ya selain daripada kalau di Banten kan industri pengolahan saja yang memungkinkan menjadi apa sekarang ini yang cenderung sudah mulai melambat. Nah ini saya kira unggulan di Prowi Banten yang mungkin bisa menjadi topik ya, topik ataupun tema di dalam program kegiatan di LPPM. Saya kira kalau ini terkait dengan investasi ya, saya kira Cilegon Serang ini mesti menjadi wilayah yang cukup menjanjikan ya. Nah, ini mungkin terkait dengan berbicara terkait dengan strategi ya bagaimana mengoptimalisasikan kita sudah mengetahui kita bedah potensi di wilayah kita misalkan di Tangsel atau wilayah di Banten. Ayo kita rumuskan sih, kita petakan, kita identifikasi, kita mapping. Ini bisa loh, ini bisa kita masuk ke sini, ini kita bisa masuk ke sini, ini kita bisa masuk ke sini ya. Jadi tidak hanya misalkan kalau di wilayah Banten Selatan supportingnya pertanian harus ada jurusan pertanian. Belum tentu Pak. Sekarang pertanian di wilayah selatan pun sudah cenderung lebih ke arah high teknologi juga. Teknologi pertanian sudah masuk di sana. Kita bisa masuk ke arah sana gitu. Kalau ternyata eh, ya yang jadi keunggulan di kampus kita itu adalah misalkan di teknik itu. Kita bisa peran ke sana. Ya, ya ini kita identifikasi terlebih dahulu. Dan tentu program itu harus berbasis kebutuhan masyarakat ya. Nah, kebutuhan masyarakat apa ya? Yang tadi biasanya ketika kita sudah apa namanya menjalin jejaring ya pasti akan disampaikan Pak kita butuh ini Bapak kan dari kampus kita butuh ini sebagainya. Kemudian kolaborasi multi pihak pentahelix ini saya kira juga sangat penting ya. Pemanfaatan teknologi dan inovasi, kemudian pengembangan SDM dan kelembagaan. Nah, ini memang masalah SDM dan kelembagaan memang bukan ya mungkin kalau di teman-teman di Tangerang mungkin agak juga bagus ya kalau lihat dari years of schoolingnya dari rata-rata apa namanya pendidikan di masyarakat sana pun udah jauh lebih tinggi dibanding dengan di wilayah kami di daerah Tangerang, daerah apa namanya Banten Selatan atau di Kota Serang masih cenderung memang di bawah rata-rata Tangerang. Ini juga jadi hal yang bisa kita ambil peran di sana ya. Terkait juga masalah dengan kelembagaan juga ini saya kira juga bagaimana kaitannya dengan reformasi birokrasi nih yang memungkinkan bukan hanya di kampus apa di pemerintahan aja kan terkait dengan RB kita pun di kampus pun harus punya hal semacam ini juga.
ini terkait dengan luaran, saya kira ini hal yang biasa biasa mungkin kalau di kami sendiri luaran untuk dari kegiatan-kegiatan pengabdian adalah yang pertama tentu publikasi jurnal, Pak. Nah, ini jurnal pengabdian ini memang memang masih jarang ya, masih jarang untuk dibuat. Jadi mungkin di kami pun kebetulan di LPPM Untirta pun kami ada jurnal pengabdian dan kemarin juga kita coba buatkan per topik ya. Jadi memungkinkan memudahkan nantinya untuk teman-teman ya, yang melakukan pengabdian masyarakat yang mandiri maupun yang terprogram, Pak. Yang terprogram itu biar biar ada luarannya bisa tercapai. Kemudian terkait dengan publikasi media cetak. Media cetak juga sama. Ini juga kami juga ada apresiasi untuk ke arah sana karena media cetak kan hal yang paling gampang untuk memviralkan kampus kita, Pak. Oh, ternyata UPJ punya peran nih, ada apa namanya pengabdian untuk teknologi UMKM atau ekonomi kreatif apa yang mungkin itu di apa dibuat dokumentasi atau dibuat berita, Pak. Kami pun di program KKN kami itu pun ketika masyarakat sampai kepada pesisir sana ketika mereka ada program tanam apa namanya mangrove dan sebagainya untuk lingkungan dan sebagainya itu biasanya kami wajibkan mereka untuk memviralkan di IG, di sosial media maupun diberitakan dalam bentuk dalam dalam berita. Nah, ini paling gampang ketika kita nyari di Google Untirta terkait dengan lingkungan pasti memungkinkan akan keluar. Kemudian pemahaman dalam kolom ilmiah, ya oke, ini saya kira juga bisa. Kemudian haki, ya hak karya ilmiah juga ini kami juga mewajibkan. Kemudian terkait dengan luaran iptek, saya kira ada ini wabil khusus untuk jurusan teknik ya, dan ada pembuatan naskah akademik ini tentu untuk jurusan hukum dan sebagainya. Yang tentu kemudian ada produk-produk yang terstandarisasi, produk yang tersertifikasi, kemudian ini mungkin outcome-nya bisa membina UMKM yang berbadan hukum ya. Kemudian juga eh, bisa juga dalam bentuk buku ajar atau buku chapter ya di sini ataupun dalam bentuk monogram dan lain sebagainya. Kemudian saya kira ini juga di sosial media ya, apa namanya terkait dengan YouTube ya. Ini saya kira ada ke depan harapannya ketika kita melakukan pengabdian pun ada keberlanjutannya. Keberlanjutannya apa? Wirausaha baru yang mungkin bisa berlanjut ataupun satu desa ya satu produk yang mungkin nanti menjadi hal yang bisa bisa menjadikan masyarakat bisa berdaya ya berdaya di ekonomi berdaya di lain sebagainya. Saya kira ini sebagai penutup ini yang mungkin bisa bisa kami apa namanya menjadi highlight ya bahwa ketika kita melakukan pengabdian maupun penelitian, saya kira ini butuh multi pihak yang tadi disampaikan. Strategi yang mungkin disampaikan dengan tentu akademisi. Kalau kita sudah di akademisi berarti kan kolaborasi antar akademisi, eh, kolaborasi riset ya, kolaborasi pengabdian yang memungkinkan. Kemudian dengan bisnis dan swasta, ini tentu ini dukungan pendanaan karena memang eh, di Banten kan perusahaan-perusahaan banyak Bapak Ibu. Ternyata kalau dihitung mungkin ribuan ya, ribuan perusahaan-perusahaan. Nah, mereka pun ternyata juga mengeluarkan eh, dana untuk sosialnya itu. Dan kadang-kadang juga bingung, ini dananya itu lagi, itu tuh lagi. Maksudnya biasanya kan hanya di wilayah sekitar dari perusahaan tersebut lah. Kadang juga pingin hal yang lain yang memungkinkan tidak hanya untuk wilayah situ saja, tapi juga wilayah lain yang memungkinkan lebih lebih luas. Kemudian terkait dengan kita juga butuh pemerintah, lah ini pemerintah juga saya kira terkait dengan regulasi dan juga biasanya ada apa namanya minta ide kegiatan, ide apa namanya, ide riset-riset ya, riset-riset yang implementatif tentunya yang aplikatif. Karena pemerintah pun ketika kemarin menyusun dokumen RPJMD atau dokumen perencanaan itu biasanya mereka pun butuh akademisi untuk membuat ya karena memang ada pendekatan teknokratik ya teknokratik kan yang melibatkan perguruan tinggi tenaga ahli dan sebagainya mungkin kita bisa masuk ke arah sana.
untuk masyarakat. Saya kira ini dalam pelaksanaan program. Nah ini media juga penting sekali ya untuk publikasi dan promosi. Jadi saya kira eh, untuk suksesnya pengabdian, panutan penelitian ini lima hal ya, lima pihak yang saya kira harus kita rangkul. Ini beberapa kegiatan ya dari kami ya, aksi kolaborasi ya dengan SDGs Provinsi Banten ya, kami selaku SDGs Center di Untirta juga melakukan binaan ya, binaan-binaan ke kampung SDGs ya. Ya ini mungkin kan di Tangsel pun mungkin ya di dekat dengan kampus kami SK-kan terkait dengan kampung SDGs oleh Pak Rektor, kami SK-kan terkait kampung binaan ya oleh Pak Rektor, jadi memungkinkan arah untuk pengabdian juga bisa ke arah sana. Nah, bisa ke arah desa-desa ataupun kelurahan-kelurahan yang sudah di SK oleh Pak Rektor. Ini masih di kampung SD di daerah apa namanya di daerah Pandeglang ya. Waktu itu kita kolaborasi dengan SDGs Provinsi Banten yang sekretariatnya ada di Bapeda Provinsi Banten. Ini saya kira beberapa kegiatan-kegiatan yang saya kira juga melibatkan kita melakukan pelayanan ke masyarakat yang tadi di awal kita sampaikan bahwa inti daripada pengabdian adalah kita melayani masyarakat. Apa yang mereka butuhkan kita coba untuk bisa bisa berkontribusi ya. Ini ada festival sinyonya kita juga apa namanya di Desa Bandung nih ya di Pandeglang cukup viral ini ya. Ada beberapa hal lain yang saya kira keterlibatan kami ya di beberapa komunitas ya masyarakat ya eh, dalam hal pengabdian kepada masyarakat. Tentu bukan hanya pemerintah saja, komunitas-komunitas ya komunitas-komunitas ada komunitas bencana juga kami juga apa namanya berkolaborasi ya berkolaborasi dalam hal tentu yang ngerti wilayah itu kan mereka Pak, Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita nih kita sempat di waktu itu di Banten Selatan di Cilograng waktu itu ternyata ada komunitas yang diinisiasi oleh satu orang yang cukup bagus sekali. Di situ tempat dia punya punya apa namanya ada aula yang cukup luas ya. Ya, ternyata di situ dari beberapa kampus sudah mau ke sana. Ya, kita dari Untirta, dari UMN, dari UIN, UIN Banten, ya, kemudian dari luar negeri pun sudah mau ke arah sana karena waktu itu kan isu-isu terkait dengan mitigasi bencana cukup cukup bagus ya jadi ke arah sana dan ketika kita ngobrol ke ketua komunitasnya Pak di sini banyak banyak hal ya yang bisa diolah Pak kita butuh misalkan di sana ada kampung sebagian besar masyarakatnya adalah petani karet Pak. Yang apa karet itu jadi ternyata ketika kita ngobrol dengan teman-teman teknik industri oh itu karet bisa ataupun ngobrol dengan yang ahli di bidang karet ternyata itu bisa dijadiin paving untuk yang malah lebih kuat daripada apa namanya dengan yang lainnya dan hal yang lain kita juga ke pesantren karena kebetulan Banten kan khasnya pesantren banyak, Pak. Banten terkesan dari pesantren, jadi kita coba pengabdian juga ke apa, beberapa pesantren yang tentu kita bantu mereka dalam hal terkait dengan informasi banyak hal ya, tentu dengan berbagai bidang. Termasuk kolaborasi ini kita juga ada kampung energi, Pak. Kampung energi kita kerjasama dengan Pertamina ya, yang mereka mengembangkan PLTS ya di sana masuk dengan SDGs kita juga berkolaborasi dengan berbagai apa namanya ini ada award kemarin mungkin udah ada informasi ya terkait dengan forum forum SDGs di Provinsi Banten kita juga undang juri dari berbagai apa namanya berbagai bidang ada ini Putri Indonesia juga dijadiin juri senang banget dan tahun depan katanya ingin ikut lagi ya, untuk bisa bisa apa namanya berkontribusi lah untuk bisa menggolkan lomba terkait dengan bagaimana kontribusi dari komunitas, kontribusi dari perguruan tinggi, dari pemerintah daerah dalam hal 17 goal daripada SDGs ya. Oke, paling itu Bapak Ibu yang mungkin bisa kami share. Izin apa namanya mungkin apa namanya hanya sharing saja lah Bapak Ibu. Saya punten ini tidak mengguri Bapak Ibu semuanya atau peserta semuanya.
Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, Pak Edi. Izin. Mohon maaf nih, buat camnya agak ini kalau camnya dibuka agak nge-lag nanti. Terima Baik, kasih, Pak. terima kasih Pak Dr. Sugeng untuk pemaparannya. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan ya supaya kita dapat menggali lebih dalam ya dari pengalaman maupun wawasan dari Pak Sugeng terkait dengan pengabdian masyarakat, khususnya integrasi dengan berbagai pihak dan juga pemerintah daerah. Monggo silakan Bapak Ibu, mulai dari siapa? Silakan. Boleh izin Pak Edi? Silakan Bu Maci. Iya, oke baik. Terima kasih banyak kesempatannya. Selamat pagi Pak Sugeng. Selamat pagi, Ibu. Ya, terima kasih banyak. Materinya sangat insightful sekali. Perkenalkan saya Fatia dari program studi Ilmu Komunikasi, Pak. Ya, Bu. Ya, jadi untuk pertanyaannya mungkin lebih ke ingin mendapatkan pengalaman Bapak, utamanya dalam bekerja sama. Tadi kan di dalam skema Pentahelix itu kita bekerja sama dengan pemerintah dan juga pihak swasta, dua pihak tersebut. Terkait dengan pemerintah nih Pak, kalau pengalaman saya selama ini agak masih sulit gitu Pak kalau tembus ke pemerintah karena birokrasinya dan juga timingnya gitu ya Pak. Jadi minta tips dari Bapak, kira-kira kalau mau bekerja sama dengan pemerintah itu timingnya tepatnya kapan ya Pak? Apakah baiknya di seperti sekarang nih akhir 2024 untuk bekerja sama di tahun depan misalnya atau di pertengahan tahun pun ada timing-timing tertentu yang pemerintah biasanya merencanakan program terkait dengan kerjasama dengan kampus salah satunya itu. Kemudian yang kedua adalah mungkin Bapak kalau ada share terkait dengan Pengmas Internasional gitu Pak. Itu juga kan tadi juga Bapak bilang bahwa kalau misalnya kita ingin mempublikasikan kegiatan kita paling menggunakan berbagai macam media dan tentunya kalau kita punya kerjasama dengan International Community Service itu kan pasti publikasinya juga akan lebih baik bagi universitas. Mungkin kalau ada Bapak boleh share terkait dengan hal tersebut. Jadi dua pertanyaan itu Pak untuk insight-nya silakan Pak. Terima kasih. Baik, terima Baik. kasih Mbak Macia. Langsung saja ya Pak Sugeng ya. Oh, langsung. Baik. Mau dikumpulin dulu atau langsung Pak? Boleh di tiga tiga itu dulu, Pak. Oke, Biar oke. saya. Kalau gitu yang kedua ada silakan sebelum nanti langsung dijawab Pak Sugeng. Tadi ada dua pertanyaan dari Mbak Cia, kemudian ada lagi Bapak Ibu. Saya Oh, Pak Edi, mungkin masih ya. saya izin bertanya, Bu. Oh, siap Pak Jo. Ya, siap Pak Jo. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Edi untuk diberikan kesempatan untuk bertanya. Terima kasih Bapak Dr. Sugeng untuk penjelasannya. Eh, nama saya Yohanes Siregar dari program studi sistem informasi dan saya juga sebagai apa, chief editor buat kami juga punya jurnal Pengmas juga. Mungkin nanti kita bisa berkolaborasi bersama Pak. Tadi saya ini menarik topik-topik yang ada di Banten karena kita mau gimana pun lokasi kita di Banten gitu ya. Betul. Harus bisa juga ada kontribusi ke provinsi gitu. Ya. Nah, saya ingin menanyakan Pak untuk di daerah Banten ini sendiri khususnya bagaimana dengan strategi untuk ini Pak pengembangan wilayah gitu, pengembangan wilayah tadi yang dari pedesaan, misalnya kita akan memberikan ke desa yang lebih maju lagi ya. Tadi saya juga lihat ada yang indeks daya saing daerah itu, misalnya dengan memanfaatkan yang salah satunya yang saya lagi perhatikan untuk memanfaatkan teknologi informasi gitu. TIK ini eh, apakah sudah masyarakat itu sudah memiliki akses yang mudah gitu untuk eh, mendapatkan informasi gitu, akses informasi sehingga kita juga nanti bisa mengembangkan gitu Pak. Pendidikan dan yang berkualitas dan informasi terkini khususnya pada masa kini kita kan sedang fokus pada artificial intelligence AI ini. Ini saya harapkan juga
bisa menjadi bagian juga gitu di Betul, masyarakat betul. daerah perdaeraan. Mungkin Bapak juga bisa memberikan contoh kasus apa gitu ya, bisa jadikan referensi gitu untuk pengembangan di masyarakat di kota di daerah Banten. Terima kasih. Gitu aja Pak Prof. Baik. Profesor Baik, Sugeng. Pak Sugeng mungkin dua ini dulu ya, udah Oke, baik, lama. baik. Terima kasih. Terima Sama kasih Pak Edi, Bapak moderator yang luar biasa semangat. Eh, Tadi dari Ibu Fatia dan Pak Jo ya. Terima kasih Pak Ibu. Yang pertama mungkin dari Ibu Fatia ya terkait dengan bagaimana nyari apa namanya ya, nyari info ataupun apa ya dari pemerintah daerah nih. Jadi begini Ibu ya. Jadi mungkin tadi sempat saya sempat tadi sempat saya sampaikan bahwa manakala kita mau memberikan kontribusi terhadap pemerintah daerah ya, entah itu provinsi, entah itu apa namanya kabupaten kota ya, timingnya biasanya memang memang apa namanya ini faktor luck juga Bu, faktor keberuntungan. Faktor keberuntungan gimana? Biasanya itu eh, di awal-awal tahun, Bu, itu biasanya mereka ada tahapan dalam perencanaan itu kan awal tahun, Bu. Kalau sekarang kan sudah pada penghabisan nih, biasanya Desember malah malah pada uber-uberan nih, Bu, untuk penghabisan anggaran dan sebagainya, jangan sampai dibalikin gitu sebagainya dalam bentuk silpa. Biasanya di awal, Bu, di awal biasanya ada musrenbang, ya, musyawarah rencana pembangunan. Tentu teman-teman dari kampus biasanya diundang untuk menjadi apa peserta ataupun biasanya juga kalaupun ada apa namanya hal-hal yang ada kaitannya dengan dokumen perencanaan biasanya juga bisa dijadiin sebagai narasumber. Beberapa kali memang kami juga pernah ikut dan situ sebagai ajang kita untuk bisa bisa apa namanya ya bukannya ini ya bukannya kita mempromosikan kita sendiri ya kayak cuma kadang kita ide-ide ketika ada forum-forum seperti itu coba kita tuangkan di sana ya meskipun sebenarnya apa namanya dokumen-dokumen seperti tadi yang disampaikan terkait dengan perencanaan ya ada RKP yang 1 tahun ada RPJMD apa yang tentu sudah disusun ya yang memungkinkan sering tiap tahun kan dokumen rencana pembangunan ya RKPD rencana kerja pembangunan daerah tiap tahunan ya. Nah, jadi apa namanya timingnya mungkin pas lagi di awal tahun pertemuan itu atau mungkin Ibu bisa membedah satu dokumen dari RPJMD misalkan di RPJMD di Tangerang Selatan kita lihat nih ini sebenarnya Tangerang Selatan nih target-targetnya apa sih indikator-indikator yang memungkinkan bisa 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 menjadikan kegiatan kita atau topik riset-riset kita yang bisa untuk kolaborasi. Karena mereka itu punya target ada banyak target yang menjadi indikator kinerja utama itu yang biasanya dinas itu biasanya mencari mencari apa akselerasi untuk apa? Untuk bisa mentarget IKU yang sudah ditetapkan. OPD pasti semua bergerak rasa. Misalkan eh, eh, wali kota mentargetkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif berkelanjutan ya misalkan itu dijabarkan oleh dinas-dinas masing-masing harus punya apa namanya program yang untuk mensukses itu meskipun tuh dinas tidak tidak apa namanya tidak nyambung banget ke ekonominya misalkan ada dinas kesehatan kok dinas kesehatan kok apa memungkinkan ke arah pertumbuhan ekonomi ya Nah, siapanya ya nah, itu saya kira terkait dengan apa namanya yang tadi timing ya, saya kira itu bisa memungkinkan Ibu bisa bedah itu. Terus yang kedua, eh, tidak hanya di forum pemerintah saja Bu, biasanya ada forum-forum yang lain yang memungkinkan kita juga bisa masuk. Misalkan apa ya kalau di ya, apa namanya ada komunitas-komunitas diskusi yang mungkin itu juga bisa dijadikan sebagai jejaring kita, ya, jejaring kita untuk bisa masuk ke sana. Meskipun sebenarnya tidak hanya di awal tahun, di tengah-tengah pun kan biasanya ada anggaran perubahan, Bu Bati ya. Ada anggaran perubahan yang biasanya mereka juga, waduh ini dapat anggaran lagi nih, ini kita kira kegiatan apa ya yang kira paling paling gampang, yang paling mudah ya. Biasanya mereka dalam bentuk kajian biasanya. Dalam kajian kan tidak apa namanya pertanggungjawabannya kan nggak terlalu terlalu ini ya dalam bentuk proyek-proyek fisik dan sebagainya. Jadi itu dan mungkin tadi sampai di awal saya sampaikan topik SDGs Bu.
mungkin nih Pak Ketua PPM, Pak Kepala, ini mungkin jadi apa di share ke teman-teman bisa dipilah-pilah 17 gol itu saya kira isu-isu yang masih berlanjut tidak hanya sampai tahun 2030 tapi juga ini target global yang saya kira nanti enggak tahu namanya nanti apa. Kalau dulu kan MDGs, sekarang SDGs ya, nanti nggak tahu ke depannya apa lagi. Dan tentu ini masih ada kaitannya dengan itu. Itu satu terkait dengan apa namanya eh, apa namanya timing tadi ya untuk bisa bisa berkontribusi di pemerintah daerah. Tapi juga kadang kadang ketika kita ikut dari peserta ya terus ada apa namanya tahu-tahu minta kontak dan sebagainya dan biasanya juga diajak ngobrol terlebih dahulu. Bu, Pak, bisa nggak ini kami ada KAK seperti ini apakah bisa berkontribusi ini apakah ada timnya? Oh siap ya. Siap aja dulu Bu kalau udah di dan biasanya kan apa namanya kita ya sambil jalan lah meskipun kadang bidangnya terlalu menjauh dari kita bisa meng-hire teman-teman fakultas lain untuk bisa gabung ataupun mungkin ketika kami ada misalkan saya sendiri di sini ada info terkait apa yang mungkin jadi keunggulan di teman-teman UPJ kami pun akan menyampaikan oh ke teman UPJ aja tuh biar biar main ke Serang ya jangan main-mainannya di Jakarta aja main ke Serang untuk bisa itu kayak seperti hanya UMN tuh sangat sangat apa namanya semangat sekali tuh Bu ya. Termasuk termasuk juga apa namanya program hibah dari Bima Bu itu juga memungkinkan Bu kita bisa Bima kan tuh ada ke Dereka ya Bu ya itu juga bisa kita sodor kita tawarkan ya tawarkan ke pemerintah daerah. Biasanya dinas ya udah ke Bapeda aja Bu Bapeda kan ada bidang litbang kalau sekarang Rida itu memungkinkan apa namanya kita coba ini kita ada program yang harus ada kerjasama dengan pemerintah daerah ya tentu topiknya yang harus yang jadi target mereka Bu di apa namanya tadi di indikator-indikator yang menjadi target utama mereka kalau sudah agak nyinggung ke arah sana ya udah insya Allah sih mudah-mudahan bisa bisa eh, memungkinkan bisa untuk berkontribusi di pemerintah daerah yang kedua terkait dengan internasional pengabdian masyarakat internasional ya memang kalau terkait dengan pengabdian masyarakat internasional Strategi mengoptimalkan. eh, itu yang pertama kami memang ada PLI ya apa namanya unit internasional ya itu memang kadang informasi terkait dengan apa ada kerjasama dengan luar negeri itu biasanya kami dari situ ya dan juga di KKN kami juga apa ada program KKN internasional Bu Fatia di kami KKN internasional ya jadi kami mengirim mahasiswa ya kemarin kita kirim ke kemana ke Medan ya itu ada dari Thailand dari Malaysia ya dari Vietnam yang bareng-bareng melakukan kolaborasi KKN internasional itu salah satunya tapi memang Eh, ketika kami ini juga Bu ada bisa untuk kerjasama internal juga coba ini juga kami dapat info ketika kami ke UGM kemarin. UGM kan satu-satunya kampus yang malah yang punya inisiasi KKN ya dulu kan. Ini coba kami disarankan coba ketika mau bermitra itu ada GNFI ya Good News from Indonesia yang saya kira itu kalau pingin info-info terkait dengan apa namanya dengan pengabdian bisa bisa kita lihat dari website itu atau apa nih waktu itu kita sampaikan ya disampaikan ke kami coba Bapak teman-teman Untita di GNFI aja coba lihat lihat itu jadi itu bisa memungkinkan bisa membuat jejaring untuk internasional pengabdian internasional saya kira itu terus yang kedua dari Pak Jo ya saya kira tadi terkait dengan implementasi atau teknologi informasi apa yang sekiranya bisa bisa dipakai di apa di wilayah selatan ini. Banyak hal sebenarnya Pak di selatan ya apa namanya kami teman-teman di pertanian ya ini khususnya teman-teman di pertanian Pak ya ketika me, apa ada komoditas pisang itu ya Pak. Pisang 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 itu ternyata bukan jadi kami itu ada ahli pisang Pak. Beliau ini lulusan Prancis ya,
perusahaan Prancis ya. Jadi bagaimana mengelola pisang itu bisa dijadikan komoditas banyak banyak hal komoditi ya. Ya, betul-betul diteliti berbagai pisang sampai-sampai dari Prancis waktu itu datang ke kita juga Bu Nani namanya itu Bu. Jadi itu pun itu satu satu komoditi yang contoh yang memungkinkan bisa saya kurang begitu paham terkait dengan apa namanya bagaimana cara pengelolaannya dan sebagainya, tapi intinya komoditas sektor pertanian aja pisang itu mungkin bisa jadi jualan. Jadi ahli pisang itu malah luar biasa. Jadi kalau ngomong ahli pisang di Untita ya satu Bu Nani itu itu sudah spesifik sekali Profesor Pisang nanti mungkin itu. Kemudian kalau terkait dengan apa sih yang sekiranya potensi yang memungkinkan Pak di selatan Pak di daerah Pandeglang, di daerah Lebak itu jaro-jaronya, jaro itu apa ya, lurah-lurahnya itu sangat semangat sekali Pak. Sekarang muda-muda Pak, muda-muda sekali ingin betul-betul loh. Mereka tuh bingung sebenarnya. Kami juga kadang kalau ke sana kemarin di kampung di kampung SDGs lah waktu itu. Kita ke sana itu mereka tuh ibaratnya seneng banget, sangat seneng, sangat sangat gembira ya. Ketika Pak kami ini banyak potensi nih Pak, ini banyak kelapa, banyak durian, banyak pokoknya sektor dari pertanian, termasuk air sungai terjunnya juga sangat bagus sekali. Ini kami tolong sih Pak, kami tolong untuk ini biar biar kami bisa memanfaatkan ini semuanya. Ya, paling gampang untuk titik awal kami apa biasanya? Kita buatkan website dulu Pak, website untuk desa wabilnya desanya itu kita coba latih perangkat desanya juga pada muda-muda itu kita coba dari sisi sisi promosi yang terlebih dahulu. Kemudian kita coba ke teman-teman teknik yang sekiranya bisa ini loh apa namanya produk yang ada di desa itu sekiranya bisa dimanfaatkan apa ini buat 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 itu. Nah, itu biasanya biasanya mereka apa langsung apa namanya bisa 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 untuk mengembangkan di arah sana. Jadi tadi contoh juga ketika kami ke Cilodang di daerah selatan tadi itu di daerah Lebak sana Pak, itu mereka juga yang tadi yang saya sampaikan ada mereka punya karet, mereka pingin ada teknologi untuk bisa menghilangkan bau, menghilangkan atau mengolah mengolah itu kan teman-teman dari teknik teknik industri yang waktu itu kita cerita memang oh ya bisa Pak itu bisa bisa di daerah termasuk sampah-sampah di pesisir itu bisa dijadikan sebagai paving block dan sebagainya. Nah, jadi jadi apa namanya ya memang eh, Pak Jo harus harus banyak jalan-jalan Pak. Pak Kepala ini nanti Pak Jo untuk di apa diajak ke selatan yang memungkinkan nanti Ya, nanti saya bawa. Siap, Pak. ada komunitas Pak, ada komunitas di sana yang mungkin nanti kami kalau Bapak berkenan nanti ada di sana. Mereka sangat welcome sekali, ada penginapan juga. Mungkin bisa Oke, bisa ke sana. mantap. Paling itu Siap. Pak, Pak Jo. Ya, terima kasih, Dokter Sugeng. Baik, terima kasih Pak Sugeng dan juga terima kasih Mbak Facia, Pak Jo. Ada lagi Bapak Ibu yang lain yang mungkin ingin bertanya terkait dengan apa yang disampaikan atau isu-isu yang terkait dengan pengabdian masyarakat, integrasi dengan pemerintah daerah, integrasi dengan berbagai komunitas yang telah disampaikan oleh Pak Sugeng tadi. Silakan, Bapak Ya, Ibu. saya boleh bertanya, Pak Edi? Silakan, Pak. Ya, eh, ya Pak Sugeng, terima kasih. Saya Hari Nugraha dari Program Studi Desain Produk. Nah, biasanya kalau kegiatan apa pengemas seperti ini kan perlu biaya gitu ya, Pak. Nah, eh, biasanya kalau pembiayaan itu kalau tidak dari Dikti atau tadi dari Kedereka gitu ya. Nah, kalau pengalaman Pak Sugeng mendapatkan dana full dari Pemda itu bagaimana? Karena ada beberapa pengalaman teman di Pemda-Pemda yang daerah lain yang susah terjangkau, itu pendanaan memang sangat rumit gitu ya, dan banyak Ya. intrik dan segala macam lah begitu. Nah, kalau di Tangsel kayaknya sih enggak ya, seperti itu. Gimana rasanya, Ya, Pak? terima kasih. Ini tetap nggak ada, Pak. Ya, ya. Eh,
Jadi mungkin langsung aja Pak Iya ini ya. Pak, silakan Pak. Jadi Pak Hari, jadi terkait dengan pengabdian memang kalau kami memang ada skim-skim ya Pak. Kalau di internal sendiri Pak yang udah jalan itu memang ada ya ada hibah hibah pengabdian ya yang memang di internal kami ada sekian juta untuk kegiatan 1 tahun ya baik skim universitas maupun fakultas ada. Nah ini yang benar sekali Pak Hari kita juga kadang apa namanya untuk pengabdian masyarakat nih dengan mitra ya yang mitra yang memungkinkan eh, apa namanya cukup susah ya bisa tembus ya. Kalau saya sendiri Pak, kita pakai jejaring SDGs Pak. SDGs jadi eh, SDGs kebetulan kan sekretariatnya di Bapeda Provinsi Banten ya Pak ya, di Bapeda Provinsi Banten ya. Kita selama ini kolaborasinya dengan Bapeda Provinsi Banten khususnya SDGs ya. Jadi kalau SDGs anggaran SDGs itu kan anggaran malah dari pusat Pak, bukan dari APBD ya. Nah itu yang memungkinkan yang tentu tentu banyak program ya untuk bisa menggolkan target tadi itu. Dulu saya eh, kalau ini sih bukan pengabdian ya. Saya di apa namanya diajak untuk membuat dokumen rencana aksi daerah SDGs tahun 2019 pernah buat Pak dengan SDGs sekitar SDGs Provinsi Banten waktu Bapeda Provinsi Banten. Nah di situ Pak kita kita banyak ketemu ketika kita ekspos kan banyak SDC kan bukan hanya pemerintah saja, bukan hanya kamu saja, tapi ada komunitas, ada perusahaan, bukan hanya Pentahelik ya, semuanya diundang Pak. Dari kejaksaan juga diundang, dari apa kaum disabilitas juga diundang, filantropi semua diundang. Nah itu. Nah biasanya kami pun ketika itu diundang sama Astratol, maksudnya apa namanya? Sorry, eh, Babeda itu ketika ekspor ngundang dari Astratol Pak. Lah, Astratal itu ternyata punya punya dana tahunan Pak untuk apa namanya? Untuk CSR ya di wilayah di sekitar tol Pak. Nah, kebetulan kayak yang tadi saya sampaikan itu ada Kampung Pipitan. Itu salah satunya sebagai wilayah di sekitar tol. Termasuk di Cilegon di Kelurahan Gerem itu juga masuk ke wilayah yang jadi wilayah apa target jadi apa namanya untuk eh, tujuan daripada CSR tadi. Kita masuk ke arah sana, kita diajak, Pak, kami ada anggaran, ada program, ada kegiatan bukan sebenarnya sih kita ngelola anggaran Mas Hari, nggak ngelola anggaran, tapi kami diajak bareng-bareng untuk berkolaborasi. Kami biasanya adalah sebagai instrukturnya, sebagai kami mereka butuhnya apa, misalkan butuhnya orang teknik, kami juga ajak teman-teman orang teknik. Kami butuhnya orang komunikasi, kami ajak orang komunikasi. Kami butuhnya orang ekonomi, akuntansi, misalkan terkait dengan UMKM, kami buatkan program aplikasi yang paling gampang di akuntansi kan ada ya Bu. Bu Fitri nih saya kalau ngomong akuntansi takut sama Bu Fitri lah, belum yang paling ahli. Ada aplikasi yang sangat mudah yang memungkinkan teman-teman bisa masuk ke arah sana UMKM itu. Jadi biasanya bukan dalam bentuk dana, tapi kami diajak untuk bareng-bareng, Pak. Ada satu kampung pipitan itu yang biasa kita sering tiap tahun. Kampung Gerem yang di sana ada para layang, Pak. Para layang yang cukup bagus untuk sektor pariwisatanya, Pak. Ini saya kira apa namanya itu satu terkait dengan apa pendanaan. Kami juga sempat Pak di luar Kedereka tadi memang sifatnya memang dengan Babeda pun sama Pak ketika kami diajak ke Kampung Janaka misalkan di Pandeglang sana. Ya memang bukan bukan kami dia dikasih duit sekian sepedanya hibah-hibah di kampus kan ada duit sekian ini silakan dipakai untuk pengabdian. Tidak, kami hanya diajak apa namanya bareng-bareng ayo bareng kontribusi kami apa di sisi dari sisi sisi akademis ya untuk mungkin memberikan apa namanya terkait dengan bidang yang mungkin sektor yang mau kita tuju itu. Jadi kalau selama ini saya sendiri terkait dengan pendanaan eh, apa namanya belum ya, maksudnya kemarin kami coba dengan Bapeda buat terkait topik SDGs untuk diajuin ke skim yang ada di BRIN. Itu pun kemarin ada apa kekeliruan administratif yang waktu itu jadi kami gagal itu untuk pengajuan di BRIN. Jadi jadi itu yang mungkin bisa bisa disampaikan Mas Ari. Ya, Iya Pak. ya, terima kasih Pak.
Terima kasih Pak Hagi. Melanjutkan dari pertanyaan Pak Hagi tadi Pak ya. Kalau nggak salah setiap tahun itu kan ada desiminasi Oh riset iya. kegiatan di Bapeda Banten itu ya. Hmm. Jadi yang kami ingin tanya ke Bapak supaya kita juga bisa terlibat ke depannya gitu Pak ya. Karena kita itu hanya diundang ketika desiminasi Pak ya. Dan tidak pernah diinfo kapan dibukanya. Jadi apakah itu apa sistemnya kompetisi kita mengajukan proposal atau gimana itu nggak ada info karena ya hanya setiap desiminasi kayak kemarin tahun lalu saya datang, kemarin itu Mas Suheri Bu Fitri yang datang. Oh. Jadi kegiatan ini mulainya kapan ya? Kami universitas diundang tapi sebelum mulai nggak pernah diinfo untuk terlibat dan sebagainya. Itu gimana Pak? Aduh ya. Kalau gimana ya saya bingung juga nih. Nggak, maksud saya ini, itu kan memang Bapeda ya, bukan Bapak. Nah, maksudnya Bapak mungkin terlibat di situ ya, untuk mendapatkan di depannya itu gimana? Tadi sebenarnya seperti yang ditanya sama Pak Tia ya, maksudnya eh kita ya itu Pak, kita jaga jaga jejaring sih Pak, karena memang apa namanya, memang agak cukup cukup subjektif sebenarnya sih Pak. Maksudnya terkait dengan apa namanya kegiatan-kegiatan wabil khusus ini terkait dengan kajian ya. Jadi kalau saya sendiri kan memang udah jauh-jauh, udah ya udah lama lah ya menjalin hubungan ya, hubungan dengan teman-teman di Bapeda, baik penelitinya, baik perencananya ya. Kalau strukturnya mah berganti kan Pak. Tapi kalau penelitinya kan tetap Pak. Ya Iya, mungkin mungkin Bapak apa namanya familiar dengan peneliti-peneliti yang ada di Bapeda lah. Ya. Ya, iya, kita kita ya apa namanya ya kadang kayak gitu aja. Eh, Tahu-tahu ditelepon aja Pak, bisa ini apa enggak ini ya. Ya kalau selama saya bisa saya kerjain, kalau saya nggak bisa ya udah saya lempar ke teman-teman yang lain ya. Misalkan kayak waktu itu saya nggak bisa, kayak ke teman-teman Unis Pak, saya libatin Pak. Unis pun ya udah, karena memang apa namanya ya sepertinya hanya seperti ini Bapak Ibu. Bu Fitri malah undang saya seperti, kalaupun nanti ada yang sekiranya itu juga bolehlah nanti kita bukakan jalan, bukan bukakan jalan lebih kayak amat ya saya bukain jalan. karena iya Pak. karena memang gitu Pak, maksudnya eh, nggak ya kalau secara normatif seperti halnya tadi saya sampaikan Mbak ke Mbak Fatia ya, maksudnya ada pertemuan di awal ya, itu biasanya di Musrenbang ya, itu ada forum-forum seperti itu kita datang menyampaikan. Tapi yang jelas Bapak Ibu apa namanya ketika diundang oleh pemerintah ya oleh siapapun lah sebenarnya sih ya, meskipun sebagai peserta hadir aja Pak, itu pasti ada beberapa teman ternyata mengamati, itu rajin loh datang terus itu, rajin loh ya. Jadi ya bukannya apa ya, maksudnya ya itu kan kadang subjektif memang Pak. Tapi ketika entah forum apapun, bukan hanya di Bapeda, kami juga sering lah, karena memang alhamdulillah posisi kami memang posisinya ada di tengah-tengah provinsi, dekat dengan provinsi, dekat dengan Kota Serang, dekat dengan kabupaten, dekat dengan Pandeglang. Kemarin aja besok juga saya ke Tangerang nih Pak, ke Bapeda Tangsel juga, ya karena ada, ya memang cenderung lebih ke apa ya, bingung kayak Pak kalau jawab Pak, ya karena Penunjukan kayaknya Pak ya. Maka seperti saya itu pikir Pak. ini penunjukan gitu. Betul, tapi memang memang kadang juga apa namanya waktu itu kita pernah sempat ikut apa kayak semacam lelang ya Pak. Kita karena yang nilainya nggak agak cukup tinggi ya, kalau survei lah misalnya, survei itu kan cukup cukup tinggi sekali, maksudnya di atas nilai 500 jutaan itu Pak. Nah itu yang memang harus harus pakai apa namanya, pakai sistem sekarang lah, apa namanya sekarang itu ya, memang kadang gagal. Di BI juga Pak, biasanya juga kita juga sering Pak, dulu juga sistem apa kompetisi juga, tapi ya itu memang ketika sudah sampai pada titik akhir, pilihannya ada ya itu, akhirnya pilihan yang terdekat sih Pak biasanya Pak. Punten nih Pak. Mohon maaf. Iya Pak. Ya itulah waktu itu Tapi kan. nggak usah khawatir Pak Edi, Mas Heri, Bupati ya, maksudnya memungkinkan lah apa namanya yang di daerah Tangerang Raya pun bisa lah, kita bisa bersaing. UMN juga sudah mulai ke arah kita kok sekarang. Unis juga sudah mulai ya, mulai sering di apa diundang ke kita. Iya. Ya, kalau diundang sebenarnya kita selalu selalu datang. Saya ingat saya Pak.
Kayak misalnya penyusunan RPJPD Banten, RPJPD Oke. kota kota ya kota Tangsel. Kita ada, cuman kayaknya kita jadi stempel aja itu ya. Oh ya Allah. Karena kita walaupun sudah beri masukan Iya, kan iya. langsung langsung itu kan berita acara sudah Hmm. dapat masukan dari perguruan tinggi lah kan baru ngomong kok sudah ada berita acara kemudian langsung disahkan. Jadi dan kemudian diseminasi kita selalu datang selama ini ya. Nah cuman kita lagi bertanya-tanya ini kapan mulainya gitu. Jadi mungkin dari sini saya lihat mungkin penunjukan ya kalau begitu nanti kita nempel dengan Pak Sugeng nih kayaknya. Ya Bu Fit ya tugasnya Bu Sugeng nih. Siap, Pak. Siap. Supaya tim dari UPJ juga bisa dilibatkan untuk kegiatan-kegiatan Ya. di Bapeda ya atau Banten ya, Pak. pemerintah daerah baik Pemprov maupun Pemda gitu. Ya mohon izin Pak Sugeng nanti ditempel Bu Fitri aja. Siap, 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 Pak. Yang penting, Pak, yang pertama itu biasanya apa profil tenaga ahli, Pak. Maksudnya mungkin sudah ada ya, Pak. Mungkin apa namanya dari FPPM sudah ada profiling dari badan tenaga ahli. Boleh lah nanti Bu Fiti di-share ke kami. Kiranya nanti ada yang saya apa maunya teman-teman atau dari Bapeda entah itu kota, entah itu Pandeglang, entah itu dari provinsi kalau sekiranya butuh teman-teman saya boleh lah. Bukan saya ngarahin ya Pak, saya bukan siapa-siapa loh Pak. Saya cuma kadang siapa ya gitu, kayak waktu tahun lalu lah. Mas di Bapeda ini lagi ada perencanaan untuk apa namanya? Untuk terkait vokasi nih. Kira-kira di Untita sudah ada vokasi, udah ada belum ya? Waduh Untita. Wah ada baru itu ya. Akhirnya saya sampai ke teman dosen di pendidikan vokasi, teman dengan vokasi ternyata memang betul ada kegiatan itu ya. Nah saya hanya cuma ya udah ini ada info nih ada ahli pendidikan vokasional teknik elektro waktu itu ada teknik mesin sorry. Ya akhirnya ada kegiatan yang apa namanya yang terkait dengan vokasional itu karena memang ini tergantung dari apa namanya dari visi misi dari gubernurnya nih arahnya mau ke arah mana ini arahnya. Kayaknya siap-siap aja Bapak Ibu. Tapi yang nggak paling gampang itu Pak, SDGs Pak. Kalau Ya. kalau saya SDGs itu paling paling memungkinkan orang kita nggak perlu ngomong apapun orang udah pada tahu. Apalagi pemerintah daerah udah pada ngerti. Itu itu sih Pak. Terima kasih Pak Sugeng. Bapak Ibu mungkin ada lagi satu lagi kalau ada. Satu lagi boleh, Pak, saya, Pak? Silakan Bu. Iya, baik. Pasti Pak Sugeng ini membuka Nih. wawasan sekali ya, terkait dengan Banten juga. Dan tadi peluang-peluangnya adalah salah satunya melalui SDGs. Nah, mungkin ada saran atau strategi yang pernah diterapkan oleh Untirta ya terkait dengan SDGs. Hub tadi ya Pak ya, itu Hmm, bagaimana ya misalkan dari arah mana kami memulai ya sehingga kami bisa memulai terkait oke. hal tersebut. Terima kasih Pak. Lah, pertanyaan bagus banget ini. Jadi ceritanya dulu Pak Edi, Bu Fitri ya. Dulu saya itu kan kayak karena saya dulu memang apa namanya ya belum di lembaga lah, masih dosen biasa aja, masih kemana-mana lah. Jadi ketika kami dulu disuruh apa nyusun RAD SDGs, sempat ditanya, Untita sudah ada SDG Centernya apa belum gitu. Waduh, saya bukan apa-apa. Ya saya kan hanya ngajar ya, paling nyari apa nah ya itulah di buat buat beli rokok Pak di apa di luar lah kadang di luar kampus itu di jaring itu. Nah, ketika waktu itu diuber terus diuber-uber sama sama itu sekretariat SDGs itu. Ayo buat lo buat bos SDG Center, buat SDG Center seperti itu. Nah, karena waktu itu saya kan nah kebetulan kan sekarang ini kemarin kebetulan saya di LPPM ya. Nah, kan apa, memungkinkan lah untuk disampaikan ke pimpinan, ke bos-bos ya kita butuh SD center di sini. Saya mau nggak mau saya harus ada SD center gitu karena memang dari tahun-tahun kemarin saya belum bisa bergerak ya karena memang keputusan bersama pimpinan. Dilalah sama pimpinan waktu itu eh, kita coba kan kita coba ini Pak Edi, Bu Fitri. Saya coba buat workshop pembentukan SDG Center dalam rangka pentahelix seperti itu. Nah, ternyata apa di ACC itu Bu Fitri, saya bikin workshop. Saya langsung undang siapa? Dari Bappenas ya. Jadi
kepala Seknas SDGs langsung itu, langsung saya undang. Dari Bappenas ada dua, sama direkturnya juga kita undang dari Bappenas waktu itu tidak hadir, orang datang. Pak Rektor juga mau membuka acara itu. Wah, senang banget ya. Lah, setelah itu baru saya tanya kan memang ketika membuat SDG Center itu kan harus rekomendasi dari Bappenas nanti Bu. Jadi memungkinkan ya Ibu nanti mungkin atau sebenarnya sih gampang sih, maksudnya kalau nggak perlu bikin bikin workshop terlebih dahulu juga nggak apa-apa lah, maksudnya yang penting Ibu apa namanya nanti mungkin dari Pak Edi ya, membuat SK SDGs itu, ketuanya siapa, bidangnya. Jadi 4 pilar aja, pilar pembangunan, pilar ekonomi, pilar sosial, pilar tata kelola. Udah itu aja, nanti ada manajernya masing-masing, di bawahnya nanti pilar sosial misalkan direkturnya Bu Fatia karena komunikasi misalkan yang tadi saya terus misalkan pilar lingkungan misalkan Pak Jo misalkan pun saya tadi menyebutkan yang kenapa sih yang tahu aja yang lain mohon maaf ya, itu memungkinkan nanti dibuatkan SK rektor aja Pak Edi ya, nanti mau di atasnya sebagai penasehat sebagai apa dari LPPM atau sebagai atau seperti apalah. Jadi itu nanti saya kasih nomornya Pak Gancang atau dari dulu kita ke Pak Gancang waktu itu untuk bisa apa namanya apa, melegalkan nanti setelah di SK sudah selesai dikasih ke Bappenas biasanya nanti dimasukkan ke grup SDG Center se-Indonesia Bu. Nah itu di situ kita nanti bisa ada jejaring. Kalau di Banten baru 2 Pak, tiga setan yang ada di Tangerang ya Pak ya, setan PKN setan ya satu itu khusus SDGs desa itu malah luar biasa itu ya, setan kan tahu sendiri Bapak Ibu ya, dari Kementerian Keuangan dananya ya nggak berseri lah ya, gampang banget ya untuk kalau mau pengabdian dan itu pun sampai Indonesia itu kalau ngirim mahasiswa. Yang kedua D3 yang pelayaran itu juga juga sudah ada SDGs-nya. Nah, baru yang ketiga kami. Nah, UIN Banten pun udah waduh kenapa kita mau ini ya. Mereka juga semangat sekali. Coba deh Bapak Edi bikin SDG Center di UPJ. Mudah-mudahan bisa jadi ladang wadah buat teman-teman peneliti-peneliti dari semua fakultas ini untuk menjadi tempat sentralnya, nongkrongnya di LPPM nanti. Dan SDG kami pun di bawah kapus kami, Pak. Maksudnya di bawah yang ada lingkungannya udah ini ada di bawah ini. Ya memang ya masih di bawah LPPM. Ada di beberapa kampus lain beda ada tersendiri, ada unit tersendiri SDG Center. Tapi itu nanti kan nambah SOTK, nambah anggaran lagi maksudnya. Kalau di kami kebetulan ada di kampus kami ya, pengembangan wilayah berkelanjutan sebagai ekonomi dan lingkungan hidup. Saya buatin aja di bawah saya ada SDG Center di situ. Kalau di Gorontalo kampusnya sendiri Pak Edi, ada satu kampus SDG Center sendiri, SDG sendiri. Terus di mana lagi ya? Jadi namanya sih terserah saja sih, maksudnya kalau di UI ada UI Hub ya, UI Hub itu juga sama masuk ke SDGs itu. Jadi mungkin itu Bu Fitri sebagai gambaran, semangat lah, mudah-mudahan bisa apa namanya, kalau saya sih idenya ya jadi provokator yang SDGs aja Pak. Itu gampang, topiknya gampang untuk jualan lah. Terus juga apa namanya berkelanjutan. Betul ini memang berkelanjutan. Berkelanjutan. Saya kira itu, mohon maaf nih semuanya. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Ya, Bapak Ibu, tanpa terasa kita sudah eh, satu eh, 1,5 jam lewat ya untuk eh, acara kita pada siang hari ini. Mungkin sebelum kita tutup, saya akan memberikan sedikit simpulan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Sugeng maupun diskusi kita. Dari pemaparan tadi kita dapat melihat peta ya, peta bagaimana kondisi Banten dan kemudian peluang-peluang apa yang dapat kita tangkap ya untuk masuk khususnya dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat. Jadi materi yang telah disampaikan oleh Pak Sugeng tadi menyoroti pentingnya kontribusi perguruan tinggi termasuk khususnya kita UPJ
khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat melalui pengabdian yang berbasis penelitian tadi disampaikan, dan juga kolaborasi multidisiplin. Ya, pendekatan yang melibatkan sinergi antara penelitian, pengabdian pada masyarakat, penerapan teknologi tepat guna, serta pelibatan berbagai pihak dari berbagai bidang menjadi kunci dalam menghadapi tantangan masyarakat yang rentan, khususnya yang telah dipetakan tadi oleh Pak Sugeng. Nah, selain itu Pak Sugeng tadi juga menggarisbawahi ya, potensi besar Provinsi Banten dalam mendorong pembangunan berkelanjutan yang inovatif dan inklusif, kolaborasi lintas sektor, pentahelix antara pemerintah, akademisi, komunitas, sektor swasta, dan juga media menjadi salah satu strategi untuk mencapai tujuan pembangunan yang tertuang dalam agenda SDGs yang disampaikan tadi. Ya, contoh-contoh konkret juga disampaikan oleh Pak Sugeng, misalnya aksi kolaborasi di kampung SDGs Pipitan tadi, dan pengembangan desa wisata Janaka menunjukkan bagaimana implementasi langsung dapat mempercepat ya pencapaian SDGs dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan ini menegaskan bahwa keberhasilan program-program pengabdian masyarakat memerlukan dukungan kemitraan. Kita tidak bisa sendiri, kerja sendiri. Kita butuh dukungan kemitraan strategis, inovasi teknologi, dan juga pemberdayaan komunitas lokal. Dan kiranya melalui acara pada pagi hari ini, Bapak Ibu, baik apa yang disampaikan dalam pemaparan maupun dalam diskusi, ya, memberikan insight-insight yang baik bagi kita, ya, khususnya tadi salah satu rencana dekat kita menempel Pak Sugeng tadi ya supaya keterlibatan kita di Pemda baik provinsi maupun kalau yang Tangerang Selatan berarti kota ya dapat lebih aktif ya, karena memang Pak Sugeng kita di Tangsel ini juga pernah kita mencoba untuk melakukan pendekatan apa yang bisa kita lakukan kerjasama, bahkan kita sudah ada program pada waktu itu pengentasan kemiskinan, tapi ya gitu Pak, jadi mereka kalau punya program itu Bandung Bondowoso gitu, jadi satu malam Harus jadi beres. gitu. Ya kalau gitu ya dikasih BLT udah mentah semua itu. Iya, iya, karena karena daya belinya kan naik itu. iya, iya. Tapi bukan esensial yang dilakukan. Nah, ini kadang-kadang memang beda antara akademisi dengan praktisi ya. Praktisi Betul, cepat betul. selesai, akademisi tahap demi tahap itu harus diikuti. Ini juga menjadi tantangan kita. Nanti kita akan banyak belajar juga dari Pak Sugeng setelah ini ya, Pak ya. Secara personal. Baik, terima kasih Pak Sugeng untuk ilmu yang di-sharingkan ke kita, dan terima kasih juga Bapak Ibu semua yang setia sampai akhir ya mengikuti acara ini, karena ini bermanfaat. Baik, mungkin ada closing statement dari Pak Sugeng, silakan Pak. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya kira tadi apa yang sudah saya sampaikan benar-benar punten nih ya, nggak menggurui ya ke Bapak Ibu semuanya. Tapi intinya eh, kolaborasi itu sangat penting ya. Maksudnya tadi jejaring dengan siapapun harus kita tetap jaga, karena itu yang peluang yang memungkinkan kita ke depan jadi jadi hal yang nantinya bisa bisa mendatangkan pendanaan tadi lah ya. Tapi intinya apa namanya tetap semangat ya Bapak Ibu semuanya ya, untuk tetap melakukan riset pengabdian kepada masyarakat ya. Nanti tentu kalau yang tadi disampaikan saya mudah-mudahan bukan bukan hal yang ini ya, khususnya yang tadi Pak yang terkait dengan terkait timing dan sebagainya, ataupun kok bisa dapat itu itu hanya ini aja lah Pak ya, mohon. Jadi ya tetap aja lah, maksudnya tetap berhubungan baik lah dengan siapapun ya. Saya kira nanti ketika itu berhubungan baik dengan siapapun nanti akan mendatangkan hal yang baik juga. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf sekali atas semuanya, atas mungkin apa yang saya sampaikan tadi kurang berkenan nih Bapak Ibu semuanya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali lagi Pak Sugeng. Eh, Waktu selanjutnya saya serahkan ke Bu Fitri sebagai MC. Silakan Bu. Terima kasih Pak Edi, terima kasih Pak Sugeng selaku narasumber. Bapak Ibu izin mengingatkan kembali mungkin di chat tadi ada terkait dengan presensi dan juga umpan balik mungkin mohon diisi. Dan sebelum tutup mungkin kita juga dapat berfoto bersama dulu ya Pak juga Pak Edi dan teman-teman semua. Mungkin akan dibantu oleh Mas Alif sebelum kita tutup acara berdokumentasi. Bisa Baik, dibantu teman open kamera. Dan Bapak terima Ibu kasih dan Fitri. rekan-rekan. Bapak Ibu dan rekan mahasiswa mohon dinyalakan kameranya. Masih saya tunggu. Baik, di sini ada 2 layer Bapak Ibu. Layer pertama, hitungan ketiga senyum. Tanya ada Pak. 1, 2, 3. Selanjutnya layer kedua, hitungan ketiga senyum. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk acara hari ini kita telah banyak manfaat ya, tentu juga insight-insight yang diberikan oleh Pak Sugeng. Semoga hal ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Mari kita terus melangkah bersama, menjadikan pengabdian ini sebagai semangat yang tak pernah padam. Terima kasih kepada narasumber, terima kasih kepada moderator dan juga Bapak Ibu dan rekan-rekan peserta webinar hari ini, dan juga semoga akan memberikan hidayah dan juga memberikan berkah bagi kita semua dalam terus melaksanakan pengabdian masyarakat, dan sampai bertemu di kesempatan berikutnya dengan dedikasi lebih besar lagi kita kepada masyarakat. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Semoga Turun Bapak Ibu. ya. Terima Mohon kasih. izin Masih izin lagi. Banyak. Terima kasih Bapak Ibu. Tas. Silakan kembali ke kegiatan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.